Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo semuanya, saya Feni Febiani. Ini pertama kali saya ngirim cerita di podcast Do You See What I See. Saya berasal dari kota Surabaya dan pekerjaan saya adalah seorang disc jockey dan juga vokalis band saya sendiri. Cerita ini saya alami ketika saya waktu itu masih punya job di luar pulau, tepatnya di kota Makassar. Kalau dibilangnya apa ya, long trip waktu itu. Jadi kayak selama sebulan di Makassar di satu klub, 2 bulan biasanya kayak gitu. Jadi waktu itu saya lupa hari itu hari apa, tanggal berapa juga saya lupa. Yang jelas kayaknya tidak pernah ada kejadian seperti itu sih selama saya bekerja di satu klub itu. Saya nggak bisa sebutin namanya karena nanti takutnya ada pihak yang tersinggung ya kan. Lalu waktu itu saya kebagian main di sesi 3. Jadi sesi 3 itu biasa kalau klub itu dimulai di jam 10, yang diawali sama band, lalu DJ, band lagi, lalu DJ lagi. Berarti itu di sesi yang keberapa? 3 ya? Ya, saya di sesi yang ketiga sekitar jam 12 kalau nggak salah waktu itu. Durasi main biasanya 1 jam, dan seperti biasa saya main seperti biasa. Dan malam itu malam rame. Biasanya kalau malam rame di suatu klub itu rata-rata hari Kamis ya, karena ladies night biasanya begitu. Nah waktu itu di sekitar hampir jam 1 lah, hampir jam 1 sebelum saya perpindahan ke bandnya lagi. Nah itu tiba-tiba ada semua tamu-tamu yang lagi pada joget, lagi pada party, lagi pada asik gitu, tiba-tiba ngelihat bareng-bareng di arah pintu masuk. Nah ini saya kirain kan ada, ini kayaknya ada artis nih kayak gitu kan. Dan ternyata sama waitersnya pun semua ngelihat. Dan anehnya waktu itu waiters dan manajer juga nggak ada yang nyamperin, nggak ada yang apa, mereka cuma lihat. Jadi kan saya agak silinder juga, jadi nggak seberapa kelihatan gitu kan, apalagi tempatnya gelap. Lalu saya lihat lebih dekat gitu lah, agak ngelongok gitu loh. Apa sih bilangnya yang ngelongok ya? Nah itu ternyata ada cewek. Ya memang untuk di masa itu ya, tahun berapa ya itu ya, 2007-2008 lah. Baju yang kayak gitu dipakai itu nggak lumrah gitu. Dia datang pakai baju dress yang vintage ya, jadul gitu, kayak semacam dress yang sebetis panjangnya, dengan tangan yang lengannya itu lengan panjang dan bentuknya kayak balon gitu kan, lengan balon itulah. Lalu dia bawa payung dong masuk ke dalam, payung warna merah. Jadi setelah kejadian itu kami semua memanggil gadis berpayung merah gitu. Jadi padahal di luar juga lagi tidak hujan, tiba-tiba dia masuk bawa payung dan dia sendirian. Semua ngeliat di situ. Oke, lalu kita semua nyoba untuk pura-pura kayak ya udah sih kan, kalau orang diliatin juga kan jadi risih gitu nantinya ya wes. Dan dia tidak langsung duduk ke tempat kayak orang-orang kan, kayak mau pesan apa dia biasa duduk dulu, atau mungkin kayak lagi nunggu temennya atau gimana. Dia tuh langsung ke dance floor. Dan itu dibilang menghindar sih sebenarnya nggak menghindar, cuman agak jaga jarak gitu. Yang lagi pada dugem di sana agak aneh soalnya kan. Si ceweknya ini rambutnya ya standar lah, rambutnya agak ikal-ikal gitu, tapi nggak terlalu lurus juga, nggak berantakan juga, ya rapi aja, rapi. Mungkin orang ke pesta pada zaman dulu ya, bukan zaman kerajaan tapi zaman apa, ada zaman disco mungkin bilangnya.
Terus dia di situ joget mulai joget-joget gitu. Tapi lagi-lagi jogetnya tuh aneh gitu, nggak kayak orang lagi dugem kebanyakan, juga nggak senang-senang, dia cuma senyum-senyum, dan senyumnya tuh apa ya, kayak menyeringai sambil mukanya nunduk aja gitu terus, tapi sambil joget. Lalu sampai akhirnya pergantian band naik, saya turun biasalah kalau misalkan kita DJ yang ngejob di luar pulau atau luar kota itu diharuskan untuk say hello ke tamu-tamu ya kan, mungkin mau request lagu apa, atau mungkin ada tamu-tamu yang udah kenal tuh harus disamperin kayak gitu. Jadi sempet saya ngobrol sama tamu di situ, tamunya juga nanya, itu cewek siapa sih, tamu baru ya katanya. Waduh, saya juga nggak tahu tuh bang, kayaknya baru pertama kali kesini. Saya juga mau deketin nggak berani kan, karena dia lagi nggak di table, lagi di dance floor gitu. Jadi dia joget terus sampai dengan band naik selesai jam 2, sampai dengan pergantian DJ yang terakhir sampai selesai jam 3. Jam 3 si cewek berpayung merah ini masih tetap joget di dance floor. Sampai akhirnya seperti biasa kalau kita mau closing ya, saya pun juga kalau ke bagian closing di jam yang akhir pasti akan bilang, "Okay, this gonna be our last song for tonight. Thank you for coming." Ya kayak gitulah. Sampai akhirnya setelah itu lagu perlahan-lahan diturunin volumenya dan lampu menyala. Akhirnya semua yang lagi di table, di dance floor semua antri untuk keluar gitu ya, untuk keluar satu persatu dari klub itu. Anehnya si cewek ini gak berhenti joget. Gimana perasaan kalian kira-kira? Dia gak berhenti joget, dan server ataupun manajer dan yang lain gak ada yang berani negor. Jadi yang aku ingat waktu itu manajernya saya juga sempat nanya gitu kan ke manajernya, "Pak, tuh gimana tuh Pak?" Terus manajernya ini memang orangnya agak ngerti yang kayak ya hal-hal yang berbau begitulah. Pak manajernya bilang, "Udah biarin aja." Terus dia ngebriefing si waitersnya, servernya, bartendernya, semuanya, talentnya juga untuk ya udah kalian siap-siap aja untuk balik ke mes masing-masing katanya. Terus si servernya juga sempat nanya, "Terus gimana Pak, dimatiin lampunya atau gimana?" "Udah nggak apa-apa, matiin aja." "Dikunci Pak." "Tapi dia masih joget gitu." "Udah dikunci aja. Seperti biasa, kalian pulang seperti biasa." Dan ya kita semua di situ udah yang sangat ketakutan sekali, udah ngerasa aneh kan, nih cewek orang beneran atau bukan nih kayak gitu. Sampai akhirnya besoknya si manajer itu cerita, dan manajer itu kebetulan udah lama kerja di klub tersebut, cerita kalau memang si cewek berpayung merah ini ada sekitar 2-3 kali datang ke tempat itu, dan katanya dia ini adalah apa ya, kayak ya bukan orang, bukan manusia. Ya udah kalau gitu sekian dulu cerita dari saya, Feni Febiani. Saya masih banyak cerita yang lain karena nggak tahu di kehidupan saya banyak sekali bersinggungan dengan hal-hal yang mistis. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin di Do You See What I See. Sampai ketemu lagi di cerita saya yang lain. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.
What I see.